Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Trisha Alfiani Tias. Kali ini saya akan mengasih tahu untuk kalian semua, yaitu perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli melalui media elektronik dengan sistem dropship. Karena dari saya sendiri itu adalah seorang dropshipper, jadi mungkin kan ada beberapa kayak kalangan ibu-ibu atau kalangan anak muda yang nggak tahu apa sih dropship itu. Jadi dropship itu kita nggak perlu nyetok barang, nggak perlu mikirin packing atau pengiriman lainnya. Yang kita butuhkan hanya gadget, lalu kita meng-share kayak produk-produk yang ingin kita share seperti di media sosial seperti story WA, Facebook, Instagram. Cukup di-share aja, ketika ada orang membeli, maka cuan itu masuk, atau istilahnya kita dapat untung kayak gitu. Dan keuntungannya kita bisa tarik ke rekening kita atau akun Dana, OVO, atau e-wallet lainnya. Dan apa sih perlindungan dari hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli melalui media elektronik dan sistem dropship? Yuk, saya kasih tahu. Ikuti channel ini, jangan sampai di skip. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang positif ya. Kegiatan perdagangan melalui media elektronik atau e-commerce itu memudahkan manusia untuk melakukan transaksi jual beli. Kalau sekarang kan zaman digital ya. Kalau dulu kita membeli kayak produk-produk seperti sepatu, terus kayak tas atau pakaian, itu kan kita harus ke toko terlebih dahulu. Tapi untuk zaman digital sekarang, banyak e-commerce yang membuka lapak untuk kita bisa memilah dan memilih produk-produk yang ada di dalamnya, seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop ya, ataupun Bukalapak dan yang lainnya. Memudahkan kita untuk bertransaksi, untuk membeli baju, membeli alat-alat tulis, ataupun membeli apapun yang kita butuhkan. Akan tetapi perlu kita hati-hati dalam membeli sebuah produk yang berada di e-commerce. Ada nggak ya perlindungan bagi konsumen yang ketika membeli di e-commerce tersebut? Pastinya ada ya untuk perlindungan bagi konsumen. Kayak dropship sendiri itu kini menjadi salah satu sebuah model bisnis yang banyak diminati oleh pembisnis online lainnya yang tidak memerlukan modal besar. Sebab dropship sendiri adalah tidak pernah untuk menyetok dan menyediakan tempat penyetokan barang, melainkan hanya untuk mempromosikan melalui toko online dengan memasang foto serta mencantumkan kriteria barang dan juga harganya. Jadi lebih simple, kayak kita mau kerja apa tapi kita nggak tahu harus memulai dari mana, dropship aja dulu kayak gitu kan. Kita nggak perlu modal terlalu besar, kita nggak perlu capek-capek nyetok barang karena takut nggak laku kayak gitu kan. Kita juga nggak perlu pusing-pusing untuk packing pengirimannya untuk ke JNT JNE, itu nggak perlu, karena tugas seorang dropshipper itu hanya perlu memposting saja, memposting dari barang dagangan yang akan kita jual ke konsumen. Untuk menarik konsumen itu bagaimana? Setelah barang yang kita posting itu terjual, maka kita mendapatkan keuntungannya dari barang tersebut. Lumayan banget kan? Untuk kalangan mahasiswa ataupun anak-anak sekolah lainnya, dropship sendiri adalah jalan alternatif untuk menambah uang jajan ataupun keperluan lainnya. Affiliate sendiri adalah seorang yang bekerja sama dengan pemilik produk untuk mempromosikan produk ataupun layanan ataupun brand kepada audiensnya.
Affiliate juga mendapatkan sebuah komisi dari setiap penjualan ataupun transaksi yang terjadi melalui link ataupun kode yang diberikan oleh pemilik produk. Affiliate sendiri adalah sebuah affiliate marketing, salah satu strategi pemasaran digital yang sangat populer di Indonesia. Kalau di Indonesia sendiri, aplikasi yang masih viral itu adalah, kita nggak asing lagi ya, TikTok. TikTok sendiri menyediakan sebuah affiliate TikTok. Kalau saya pribadi dulu menggunakan affiliate TikTok sampai sekarang, tapi nggak terlalu aktif ya untuk sekarang. Kalau dulu saya emang sangat-sangat aktif dan lebih simple. Seperti e-commerce lainnya, TikTok sendiri telah bekerja sama dengan Tokopedia. Kita bisa lihat di sini banyak produk sekali. Tinggal kita ingin menambahkan ke dashboard atau ke toko kita apa yang ingin kita jual kayak gitu. Misalkan saja seperti kolagen. Kolagen di sini adalah harga 87.551 dan komisi yang kita dapat nantinya 10% dari harga tersebut. Di sini tertera 10.690 per penjual. Jadi setiap kali kita menjualkan produk tersebut, kita keuntungannya adalah 10.690 rupiah. Bayangkan saja kalau dikalikan ada 15 produk yang kita jual, maka keuntungan kita untuk menjual dari produk tersebut adalah 150.000. Itu worth it banget ya. Mari kita coba dengan TikTok shop saya. Ini adalah pusat afiliasi yang nantinya kita bisa mengecek ataupun melihat penghasilannya kita dari mana. Kalau masih saldo saya emang 0 karena sudah saya tarik semua, dan sekarang juga nggak terlalu aktif jualan affiliate TikTok ya, lebih ke usaha sendiri sebenarnya. Tapi ini bisnis ini memang benar-benar menguntungkan dan hasilnya bisa kayak gini. Kita bisa menempelkan produk yang ingin kita jual kayak gitu, dan nanti keuntungannya tergantung dari produk tersebut. Kayak misalnya tadi kolagen adalah 10.690. Kita coba lihat sepatu. Nah, ini keuntungannya adalah 9.350. Tampilannya seperti ini teman-teman. Dan untuk pembayarannya pun bisa bermacam-macam. Kayak misalkan saja kita membeli kolagen yang ini, kita klik beli sekarang. Nah, dari pembayaran ini bisa kita lihat ada Mastercard, OVO, ataupun COD. Yang untuk opsi lainnya adalah bisa transfer akun virtual, kartu kredit ataupun kartu debit, dan juga menggunakan link aja. Karena TikTok ini sudah bekerja sama dengan e-commerce Tokopedia, maka tulisannya bisa terhubung diproses oleh Tokopedia, karena TikTok ini sudah bekerja sama dengan Tokopedia. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk melindungi kepentingan seorang serta bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat maupun konsumen. Jadi perlindungan hukum secara preventif dalam jual beli dengan menggunakan sistem dropship ini berfungsi untuk mencegah agar konsumen tidak dirugikan ya teman-teman.
Perlindungan secara preventif yang dapat diberikan pelaku usaha dalam melindungi konsumen yaitu dengan melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen UU PK, khususnya yang tercantum pada pasal 7 yang telah mengatur kewajiban pelaku usaha dan pasal 8 yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Berdasarkan peraturan tersebut, jika pelaku usaha memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum pada pasal 7 UU PK, khususnya pada huruf A, yaitu pelaku usaha harus beriktikad baik dalam melakukan usahanya, maka dapat mencegah terjadinya wan prestasi pada suatu perjanjian. Iktikad baik yang baik, jujur, dan bersih, sehingga dalam pelaksanaannya nanti tercermin kepastian hukum dan rasa adil bagi para pihak yang terikat dalam pasal 8 UU PK, serta melaksanakan kegiatan dengan menghindari larangan sesuai ketentuan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diatur dalam UU ITE, maka hak-hak konsumen akan terpenuhi dan dapat mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Contohnya saja, kalau saya misalkan barang yang konsumen inginkan itu tidak ada, kayak seperti baju, warnanya nggak ada yang hijau, tapi dari konsumen adalah meminta warna hijau. Dari saya pribadi, saya akan konfirmasi kepada konsumen saya, mohon maaf kak, sebelumnya saya minta maaf, untuk warna yang kakak inginkan nggak ada, bagaimana kalau diganti dengan warna merah atau warna kuning, itu bagaimana? Otomatis dari pihak konsumen akan konfirmasi. Jadi kita tidak asal mengirim barang meskipun stoknya nggak ada, kita nggak asal-asalan untuk mengirim kayak gitu. Komitmen antara penjual dan juga pembeli. Perlindungan hukum secara represif dalam hal penyelesaian sengketa sendiri dibagi menjadi dua, yaitu melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yaitu setiap orang yang merupakan konsumen dari internet yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan melalui lembaga pengadilan sesuai dengan pasal 38 UU ITE yang menjelaskan bahwa para pihak yang mengalami kerugian dapat menuntut pelaku usaha dengan elektronik yang merugikan pihak lainnya. Para pihak yang mengalami kerugian dapat menuntut pelaku usaha dengan pasal 1244 KUHP berserta pasal 28 ayat 1 UU ITE diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan juga transaksi elektronik. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi yaitu dari permasalahan konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dipecahkan melalui jalan peradilan maupun non-peradilan. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan menurut pasal 47 UU PK diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besar ganti rugi atau mengenai tindakan untuk menjamin agar kerugian yang dialami konsumen tidak akan terjadi kembali atau tidak terulang kembali. Seperti misalnya kita membeli sebuah barang di Shopee, tapi barang yang kita beli itu pecah ataupun tidak sesuai dengan keinginan, otomatis kita rugi dan kita bisa mengajukan sebuah retur yang nantinya dari pihak Shopee akan menanggung biaya kita pengajuan retur ulangnya. Jadi biaya retur tidak dibebankan oleh si pembeli.
Nah, itu tadi tentang perlindungan konsumen kepada kita yang sering menggunakan elektronik untuk berbelanja. Jadi kalian gak usah khawatir, tetap berhati-hati dalam berbelanja, dan tetap teliti juga dalam berbelanja. Jangan sampai kita tertipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Semoga informasi saya bermanfaat. Jangan lupa like dan juga subscribe, komen yang positif. Saya tunggu sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.